Assalamualaikum sahabat zona film. Pengamen ini tiba-tiba saja diserang dan diburu oleh sekelompok gangster paling berbahaya di Meksiko. Tanpa mereka tahu jika sebenarnya pengamen ini adalah assassin legendaris yang sengaja beralih profesi menjadi pengamen jalanan demi menyembunyikan jati dirinya. Namun karena identitasnya sudah diketahui, maka dengan terpaksa Sob dia pun kembali brutal dengan membantai para gangster tersebut. Dan karena aksinya tersebut, pihak CIA yang mengetahui jika sang assassin legendaris telah kembali, segera merekrutnya dan memberinya misi untuk melindungi sang presiden dari kudeta yang akan dilakukan oleh sekelompok kartel paling berbahaya di Meksiko. Karena itulah, di sepanjang film, sobat-sobat bakal disuguhkan dengan aksi pertempuran epik antara sang assassin legendaris dengan komplotan kartel paling brutal di Meksiko. Oke sob, tanpa berlama-lama, mending kita langsung aja masuk ke alur ceritanya. Film pun dimulai dengan memperlihatkan seorang agen CIA bernama Sen yang sedang menemui seorang pria bernama Bellini. Kepada Bellini, Sen pun memintakan dicarikan seorang assassin yang ahli dalam urusan bantai-membantai. Kemudian Bellini pun menceritakan tentang seorang assassin legendaris yang dijuluki sebagai El Mariachi, di mana suatu ketika dia sempat berurusan dengan seorang jenderal bernama Marquez di sebuah bar. Dan saat Mariachi kehabisan peluru, dia pun langsung disudutkan dengan todongan pistol dari anak buah Marquez. Namun tiba-tiba seorang assassin wanita bernama Carolina datang membantu Mariachi. Jenderal Marquez yang terpesona dengan kecantikan Carolina pun langsung jatuh cinta pada pandangan pertama. Namun sayangnya sob, Carolina malah menembak Marquez dan memilih pergi bersama Mariachi. Dan beberapa waktu kemudian, Jenderal Marquez yang ternyata masih hidup terus memburu mereka untuk merebut Carolina dari Mariachi. Setelah lolos dari perburuan Jenderal Marquez, mereka pun memutuskan untuk menikah dan berhenti menjadi assassin demi menjalani kehidupan rumah tangga yang damai dan tentram. Dan setelah mereka mempunyai anak, mereka pun hidup dalam persembunyian di suatu tempat. Hingga pada suatu hari, Jenderal Marquez yang mengetahui tempat persembunyian mereka pun langsung menyerbu untuk menjemput Carolina. Namun karena Carolina menolak, akhirnya Jenderal Marquez pun membantai mereka beserta anaknya. Dan itulah akhir kehidupan dari sang assassin legendaris El Mariachi. Namun meski begitu, Bellini mengetahui jika sebenarnya Mariachi berhasil selamat dari pembantaian itu. Bahkan dia juga mengetahui di mana keberadaan Mariachi saat ini. Namun untuk informasi keberadaan Mariachi, Bellini pun meminta bayaran yang cukup mahal kepada Sen. Sen yang merasa jika Mariachi adalah sosok assassin yang dia cari, langsung membayar Bellini demi mendapatkan informasi keberadaan Mariachi. Setelah mendapatkan bayarannya, Bellini pun memberikan lokasi keberadaan Mariachi. Lalu setelah Bellini pergi, Sen pun mencopot tangan kirinya yang ternyata itu adalah tangan palsu. Sementara tangan kiri yang asli dia sembunyikan di bawah meja sambil memegang sepucuk pistol. Kemudian kita pun diperlihatkan ke sebuah tempat pembuatan gitar, di mana seorang bapak pembuat gitar dengan senang hati menghadiahkan gitar yang baru saja dia buat untuk Mariachi.
Namun tiba-tiba aja sob, rombongan preman bersenjata lengkap datang ke tempat itu. Bos preman yang bernama Kukuy menanyakan tentang keberadaan mariachi. Mariachi. No sé de qué me habla, señor. Dan saat si bapak pembuat gitar pura-pura tidak mengenal mariachi, tiba-tiba lalu saat Kukuy akan menembak bapak yang satunya lagi, mariachi pun segera keluar dan menyerahkan dirinya. Me da mucho gusto. Kemudian kita pun diperlihatkan kepada seorang pria bernama Barilo yang merupakan seorang pemimpin kartel terbesar di Meksiko. Saat itu tangan kanan Barilo yang bernama Billy datang bersama seseorang yang wajahnya terlihat mirip dengan Barilo. Entah apa yang direncanakan Barilo, tapi sepertinya dia bermaksud memanfaatkan kemiripan pria tersebut untuk tujuan tertentu. Sementara itu di tempat lain, Sen pun terlihat sedang menemui Kukuy. Dan ternyata sob, Sen lah yang telah membayar Kukuy untuk menangkap mariachi. Something my brother taught me. Kemudian Sen pun menjelaskan jika dalam waktu dekat ini seorang kartel bernama Barilo akan melakukan kudeta besar-besaran untuk menggulingkan sang presiden. Bahkan Barilo juga telah memerintahkan seorang jenderal untuk memimpin kudeta tersebut dan untuk menghabisi nyawa Pak Presiden. Karena itulah Sen bermaksud membayar mariachi untuk membantunya demi menggagalkan kudeta tersebut dan demi menghabisi sang jenderal. I need you to kill him, man. Mariachi yang telah pensiun sebagai asasin pun menolak tawaran tersebut. Namun saat Sen memperlihatkan foto jenderal tersebut yang ternyata dia adalah Jenderal Marquez yang dulu telah menghabisi anak dan istri mariachi, seketika itu dendamnya pun kembali membara hingga mariachi pun memutuskan untuk menerima tawaran tersebut. Namun anehnya sob, Sen tidak menyuruh mariachi untuk melindungi Pak Presiden. Justru mariachi harus menghabisi Jenderal Marquez tepat setelah sang jenderal menghabisi Pak Presiden. I need you to put the hurting, so to speak, on Marquez after he's killed the president. Meski rencana Sen ini terkesan janggal, namun yang penting bagi mariachi adalah dia bisa menghabisi Jenderal Marquez. Kemudian Sen pun meminta mariachi untuk menemuinya di sebuah gereja demi mendapat instruksi lebih lanjut. Go to the church, and I will contact you afterwards if we have a deal. Kemudian kita pun diperlihatkan kepada Pak Presiden yang sedang memberikan pidato terkait keputusannya untuk melenyapkan kartel Barilo demi kedamaian rakyat Meksiko. Personajes como Armando Barrillo, nuestra vida nacional. Dan karena keputusan presiden inilah yang menjadi alasan kenapa Barilo merencanakan kudeta besar-besaran dan menargetkan nyawa para presiden untuk dihabisi oleh Jenderal Marquez. Penasihat presiden yang bernama Julio meminta presiden untuk berhati-hati dengan keputusannya itu. Barrillo has purchased hundreds of homes and ranches in the northern part of Culiacán. Kemudian di sebuah gereja, tepatnya di dalam bilik pengakuan dosa, mariachi pun mendapat arahan dari Sen untuk masuk ke dalam istana presiden melalui pintu belakang. You expected to carry out your assignment. Yeah, I know. Give me a moment. Namun setelah mariachi mendapat arahan tersebut, tiba-tiba ternyata orang-orang yang menyerang mariachi tadi adalah kelompok gangster yang sengaja dibayar Sen untuk menguji kemampuan mariachi. Setelah memastikan kemampuan mariachi, Sen pun meminta mariachi untuk segera mengumpulkan timnya. Assemble your team, and I will call you with further instructions. Kemudian Sen pun menemui agen FBI bernama George yang dulu pernah gagal dalam menangani kasus Barilo. Sen meminta bantuan George untuk mendapatkan informasi terkait rencana kudeta yang akan dilakukan Barilo. Why are we talking? You track down Armando Barrillo. Awalnya George enggan membantu Sen
karena berdasarkan pengalamannya sangatlah sulit untuk bisa menghentikan pergerakan Barillo. Bahkan dalam upaya terakhirnya, George sempat kehilangan salah satu agen terdekatnya. He settled back in. He's been living here for 6 years. Can't be touched. Never led to an arrest. Lalu, Sassen menjelaskan tentang bagaimana agen terbaik George tersebut disiksa dan dihabisi oleh Barillo. Akhirnya, George yang dendam pun setuju untuk membantu Sen. Now, are you really going to let it slip away again? Sementara itu, Mariachi pun terlihat menemui teman-temannya untuk mengajak mereka dalam menjalankan sebuah misi di Istana Presiden. I didn't think you'd ever come back for this thing. Kemudian kita pun diperlihatkan kepada Sen yang sedang menemui penasihat presiden di sebuah arena pertarungan banteng. Sometimes a revolution is exactly clean up the system. Dengan menawarkan sejumlah uang, Sen pun meminta Giulio untuk memberikan akses masuk ke dalam istana presiden bagi Mariachi dan juga timnya. I tried. Mucho gusto. Right. Kemudian Sen pun kembali menemui Bellini untuk meminta informasi terkait rencana pergerakan Barillo. Now, do you have the information that I need on Barillo? I have what you need. Namun dalam percakapan itu, tanpa sengaja si pelayan pun menumpahkan minuman yang membasahi tangan palsunya Sen. Dan saat Bellini mulai menyadari jika ada sesuatu yang tak beres, tiba-tiba I am fine. Go away. setelah menghabisi Bellini, Sen pun membawa mayatnya ke pinggir sungai. Sen yang merasa jika informasi yang dia butuhkan ada dalam tubuh Bellini, segera memeriksanya. Dan benar aja sob, Sen berhasil menemukan informasi tersebut di dalam mata Bellini. Kemudian Sen pun menemui teman wanitanya yaitu Ajedres yang merupakan seorang agen mata-mata di kepolisian Meksiko. Dan dari sinilah terungkap sebuah fakta jika sebenarnya Sen ini berencana untuk mengambil keuntungan dengan memanfaatkan konflik yang terjadi antara presiden dan juga Barillo. Jadi sob, informasi yang berhasil dia dapatkan dari Bellini adalah tentang lokasi penyimpanan uang yang sudah dipersiapkan oleh Barillo untuk membayar semua biaya kudeta yang akan dilakukan oleh Jenderal Marquez. Dan ternyata sob, uang itu telah disimpan di suatu tempat di dalam istana presiden. Barillo sengaja menyembunyikan uang itu di dalam istana presiden agar Jenderal Marquez benar-benar menjalankan tugasnya mengkudeta istana presiden demi bisa mengambil uang tersebut. Dan alasan kenapa Sen membayar Mariachi untuk menghabisi Jenderal Marquez adalah agar dia bisa menguasai uang itu sendirian. Dan kini Sen menawarkan Ajedres untuk mendapatkan bagian dari uang tersebut dengan catatan Ajedres harus mengerahkan pihak kepolisian untuk menangkap Barillo. Dan dengan rencana inilah maka uang itu bisa dia dapatkan tanpa adanya pihak lain yang akan mempermasalahkan uang tersebut. Karena Barillo sang pemilik uang itu akan mendekam di dalam penjara. Sedangkan Jenderal Marquez tidak lagi mencari uang tersebut karena telah dihabisi oleh Mariachi. Sementara pemerintah akan disibukkan dengan tewasnya sang presiden. It might get a... Can you dig it? Kemudian kita pun diperlihatkan kepada Mariachi dan kedua temannya yang bersiap memasuki istana presiden. You mariachis? Dengan bantuan dari Giulio, mereka pun berhasil masuk ke sana tanpa menemui kesulitan apapun. Dengan berperan sebagai pemusik, Mariachi pun mulai memantau situasi di tengah acara kepresidenan. Lo que estamos buscando es el... Puedo hacerlo mucho mejor. Sementara itu di sisi lain, terlihat George yang sedang membuntuti Billy. Billy Chambers. Dengan memanfaatkan lencana FBI miliknya, George pun berhasil memaksa Billy untuk mau bekerja sama dalam mengumpulkan informasi terkait rencana Barillo yang sedang bekerja sama dengan seorang dokter bedah plastik. Jorge Ramirez. Billy yang merupakan buronan Amerika pun dijanjikan sebuah kebebasan jika dia mau membantu George. Take you in under the FBI's until we can take you back to the States. Supervision and protection. Setelah Billy menerima tawaran tersebut, George pun memasangkan sebuah alat penyadap di kalung milik anjingnya Billy.
Sementara itu Mariachi yang bermaksud kembali ke hotel pun didatangi oleh Kukui yang ternyata sob, Kukui berencana untuk mengkhianati Sen dengan menangkap Mariachi dan menyerahkannya kepada Barillo. Karena ternyata Barillo menjanjikan uang yang banyak bagi siapapun yang bisa menangkap Mariachi. There's a price on your head. I'm going to collect. Why don't you just tell Barillo everything you know? Lalu saat anak buah Kukui hendak menangkap Mariachi, tiba-tiba You are last. Namun sayangnya sob, Kukui berhasil menembak bius Mariachi dan langsung membawanya saat itu juga. Kemudian Kukui pun menemui Barillo untuk mengambil uang yang telah dijanjikan. Namun tiba-tiba sementara itu Mariachi yang sedang disekap pun kini mulai tersadar. Hingga saat penjaga menghampirinya, tiba-tiba saat Mariachi hendak kabur, dia pun sempat melihat kedatangan Jenderal Marquez yang telah diperintahkan Barillo untuk menghabisi dirinya. Dan saat mendapat laporan jika Mariachi telah kabur, tanpa segan Marquez pun langsung menghabisi anak buahnya. Kemudian kita pun diperlihatkan kepada Billy dan juga Barillo yang sedang dalam perjalanan. Lalu saat Barillo membicarakan tentang rencananya, Billy pun mulai mengaktifkan alat penyadap di kalung anjing miliknya. Sehingga George pun bisa mengetahui rencana Barillo yang akan melakukan operasi wajah. He wants to get rid of me. I'll get rid of him. Singkat cerita, Barillo pun terlihat sedang bersiap untuk melakukan operasi plastik di sebuah rumah sakit. Namun tiba-tiba saja beberapa polisi yang dipimpin oleh Ajedres langsung menerobos masuk dan menghabisi beberapa shooter dan para penjaga. Lalu saat George mencoba masuk, sayangnya sob, semua sudah terlambat. Selain menemukan beberapa mayat para perawat dan juga penjaga, George pun menemukan Barillo yang sudah tewas dengan kondisi wajah yang sudah rusak parah. Namun saat menemukan jika cincin di jarinya ternyata longgar, George pun menyimpulkan jika mayat itu bukanlah Barillo. Kemudian dia pun segera bergerak mencari Barillo yang asli. Dan saat berhasil menemukan Barillo yang asli, tiba-tiba Bring him along. sementara itu Sen yang tak bisa menghubungi George pun segera menghubungi Ajedres dan memintanya untuk bertemu. Lalu saat mereka bertemu di sebuah kafe, tiba-tiba You really didn't see it coming. sementara itu di pusat kota terlihat orang-orang yang sedang ramai melakukan sebuah karnaval perayaan. Dan di saat yang bersamaan, pasukan Marquez pun telah tiba di sana untuk memulai kudeta. Sementara Sen yang mulai tersadar dikejutkan dengan keberadaan Ajedres dan juga Barillo. Dan ternyata sob, Ajedres adalah anak Barillo yang sengaja bergabung di kepolisian untuk mengetahui rencana detail pihak polisi dalam upaya menangkap Barillo. Itulah kenapa baik polisi maupun FBI selalu gagal dalam menangkap Barillo, karena rencana pergerakan mereka telah dibocorkan oleh Ajedres. I'm his daughter. Been spying on my operation for some time. Dan kini dokter yang selalu bersama Barillo pun mulai beraksi untuk mengambil mata Sen. Sementara itu di istana kepresidenan, Julio pun segera melaporkan jika Jenderal Marquez sedang melakukan kudeta dan akan menyerang istana. Dia pun mengerahkan para penjaga untuk mengamankan presiden. You let me handle it. Just stay clear of those windows, sir. Sementara itu di saat yang bersamaan, terlihat Sen yang telah dibiarkan bebas oleh Barillo. Namun sayangnya sob, saat ini Sen sudah dalam keadaan buta. Lalu saat dia bertemu dengan seorang anak, Sen pun meminta anak tersebut untuk menuntunnya ke pusat kota. Namun sayangnya sob, saat itu dia sedang diikuti oleh seseorang yang mencoba untuk menghabisinya.
Dan hanya dengan mengandalkan pendengarannya saja, Sen pun berhasil menghabisi pria itu meski dia pun sempat terkena tembakan. Sementara itu terlihatlah jika para pasukan Jenderal Marquez mulai menyerang gedung kepresidenan. Melihat itu, Mariachi yang merasa jika presiden adalah orang baik bertekad untuk melindunginya. Sementara itu di tempat lain terlihat George yang sedang disekap oleh Ajedrez. Dan setelah Ajedrez pergi, Billy pun masuk untuk melepaskan George. Scene pun kembali memperlihatkan kekacauan yang terjadi di pusat kota, di mana para warga terlihat sedang berjuang melawan pasukan Jenderal Marquez. Melihat itu, kedua teman Mariachi yaitu Video dan juga Lorenzo mulai beraksi membantai pasukan Marquez. Sementara Mariachi sendiri terlihat mulai masuk ke dalam istana untuk melindungi presiden. Dan di saat yang bersamaan, Sen pun terlihat sudah tiba di pusat kota bersama anak kecil yang berperan sebagai penunjuk arah. Sementara itu, Mariachi yang sudah berada di dalam istana pun sempat melihat tumpukan uang di dalam sebuah ruangan. Namun sayangnya, saat itu presiden yang berusaha menyelamatkan diri tiba-tiba saja disergap oleh pasukan Jenderal Marquez. Namun tiba-tiba, dan ternyata Sob, Video dan juga Lorenzo sudah ada di sana untuk membantu Mariachi. Sementara Sen yang sudah tiba di depan istana pun dihadang oleh dua penjaga, hingga duel di antara mereka pun terjadi. Sementara itu di dalam istana, Mariachi pun meminta Video dan juga Lorenzo untuk mengamankan Pak Presiden. Sementara dirinya akan bersiap untuk menghadapi Jenderal Marquez. Namun sebelum keluar, terlebih dahulu Video dan juga Lorenzo mengambil uang yang telah disiapkan Barilo untuk Jenderal Marquez. Dan saat Jenderal Marquez masuk ke dalam istana, dia pun terkejut karena para pasukannya telah mati. Akhirnya Marquez pun menyuruh bawahannya untuk segera mengambil uang yang sudah disiapkan Barilo. Sementara dirinya sendiri akan menemui presiden untuk menghabisinya. Presidente! Namun saat memanggil presiden, muncullah Mariachi dengan bendera Meksiko di tangannya. Karena saat ini dia akan membela negaranya sekaligus membalas dendam atas kematian istri dan anaknya. Kemudian datanglah Barilo dengan dikawal oleh Ajedrez dan beberapa pasukannya. Dia pun dikejutkan oleh Jenderal Marquez yang sudah tewas secara mengenaskan. Lalu saat Ajedrez memeriksa sekitar, dia pun melihat Sen yang sedang terkapar di depan istana. Dan saat Ajedrez bermaksud untuk menghabisi Sen, tiba-tiba kemudian Barilo pun didatangi oleh George yang bermaksud untuk membalas dendam atas kematian agen terdekatnya. You leave me no choice.
Untung aja sob, Mariachi datang membantu George. Hingga kini Barillo dan seluruh pasukannya pun tewas tak tersisa. Kemudian di luar istana, Sen yang terluka parah pun dihampiri oleh George. Did you get your man? One of them. Nos vemos. Sementara presiden sendiri terlihat sedang berjalan santai bersama Video dan juga Lorenzo yang terlihat sangat senang dengan tumpukan uang yang berhasil mereka dapatkan. Sedangkan Mariachi sendiri terlihat sedang membagikan uang kepada warga yang tinggal di tempat pembuatan gitar. Dan karena di film ini banyak diperlihatkan adegan kekerasan, maka pelajaran yang bisa kita ambil adalah meskipun kekerasan adalah suatu tindakan yang perlu kita hindari, namun terkadang sob itu dibutuhkan bagi mereka yang sudah melewati batas. Sayyidina Ali bin Abi Thalib pernah berkata, bila sikap lembut hanya mengakibatkan timbulnya kekerasan, maka kekerasan adalah suatu bentuk kelembutan hati. So hold on tight, this isn't goodbye.